Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Satpam asal Indonesia ini nikahi gadis bule kembar asal Rusia. Namaku Reza, satpam biasa di sebuah perusahaan tekstil di Jakarta. Seragamku biru gelap, topi hitam, sepatu hitam, dan senyum lebar. Tugasku sederhana, buka tutup gerbang, catat tamu, jaga keamanan. Tapi yang membuat hariku berwarna bukan cuma kerjaan itu, tapi kejadian waktu itu. Hari ketika aku pertama kali lihat mereka. Pagi itu cuaca cerah. Aku duduk di pos satpam, sambil menyeruput kopi sachet yang airnya kebanyakan. Tiba-tiba, sebuah mobil putih berhenti di depan gerbang. Kaca diturunkan, keluar senyum dua gadis bule. Mirip, bukan mirip biasa, sama. Kembar. Permisi, ini PT Surya Tekstil ya? Tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk cepat, lupa ngunyah roti, sampai hampir keselek. Iya, betul. Parkir di sana ya mbak, nanti saya bantu antar ke HRD. Setelah mereka turun dari mobil, baru benar-benar kelihatan. Tinggi, putih, rambut, coklat terang, mata abu-abu kehijauan. Tapi yang satu rambutnya digerai, satunya lagi dikuncir. Dari seragam mereka, kayaknya habis wawancara, atau mungkin udah kerja. Mereka jalan melewatiku. Aku coba sok cool, padahal deg-degan. Namanya siapa? Mbak? Tanyaku genit, setengah bercanda. Yang rambut digerai jawab, saya Joan, ini adik saya, Joanna. Suaranya lembut. Senyumnya bikin dada agak sesak. Bukan karena asmara, tapi karena lupa napas. Tapi yang bikin tambah bingung, adiknya, si Joanna, juga senyum. Bahkan matanya nggak lepas dari aku. Tapi dia diam. Cuman, angguk pelan. Hari itu mereka langsung masuk gedung kantor. Aku masih bengong di pos. Mas Darno, satpam senior di sebelahku, nyeletuk. Kamu tuh Reza, lihat bule dikit langsung oleng. Lah emang cakep mas. Jawabku polos. Seminggu kemudian, aku sering lihat mereka keluar masuk kantor. Ternyata mereka baru diterima kerja di bagian administrasi. Selalu bareng. Makan bareng, pulang bareng, ngopi juga bareng. Mereka kayak bayangan satu sama lain. Nggak pernah pisah. Aku mulai cari cara buat ngobrol lebih sering sama Joan. Biasanya pas istirahat makan siang, aku pura-pura inspeksi ke parkiran. Padahal pengen lihat mereka duduk di taman kantor. Aku suka bikin lelucon receh, dan Joan tertawa terus. Suaranya renyah, kayak kerupuk udang. Joanna lebih pendiam, tapi sering ikut ketawa juga. Kadang aku bingung. Mereka ini sebenarnya satu jiwa dalam dua tubuh. Tapi hatiku condong ke Joan. Entah kenapa, aku merasa lebih nyambung kalau ngobrol sama dia. Tapi, perasaan aneh mulai muncul. Setiap kali aku bilang ke Joan, kalau aku suka senyumnya, Joanna yang tersipu. Aku cuek, mungkin cuman perasaan. Suatu siang, aku nekat ngajak mereka makan bareng di warung Padang dekat kantor. Joanna bilang oke. Dan ngajak Joanna juga. Akhirnya kita makan bertiga. Lucunya, mereka suka banget rendang, meski kepedesan. Joanna sampai batuk-batuk, tapi tetap bilang enak. Sejak itu, kami jadi sering jalan bertiga. Ke taman, ke warung, kadang nonton film di laptop Reza di pos satpam malam-malam. Mereka bilang jarang ngerasain hidup kayak gini, santai, nggak diatur, dan bisa ketawa lepas. Katanya, di rumah mereka dibesarkan cukup kaku. Ayah mereka orang Indonesia dari Yogyakarta, tapi udah lama meninggal. Ibunya dari Rusia, tegas dan disiplin. Tapi sayangnya nggak terlalu dekat dengan budaya sini. Makin lama, hubungan kami makin dekat. Aku makin nyaman sama Joan, tapi entah kenapa, aku juga makin ngerti isi hati Joanna. Dan satu hal yang aku belum siap hadapi. Aku rasa, mereka berdua suka padaku. Lucunya, mereka nggak berebut, malah saling mengalah. Dan aku mulai takut. Takut kehilangan keduanya.
Karena di balik genit dan candaku, aku cuma satpam. Gaji pas-pasan, rumah sempit, hidup sederhana. Tapi mereka tetap datang. Tetap senyum, tetap tertawa. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Hari itu aku lagi duduk di pos satpam sambil ngitung sisa kopi sachet di laci. Gaji belum turun, jadi aku mulai hitung-hitungan ngirit. Tiba-tiba Joanne datang, pakai blus putih dan celana bahan warna hitam. Langkahnya cepat, tapi senyumnya tetap hangat. "Reza, kamu sibuk malam ini?" Tanyanya sambil menepuk pundakku. Aku langsung berdiri tegap. "Wah, enggak, Mbak. Emangnya kenapa? Mau jagain taman kantor lembur?" Joanne tertawa. "Enggak, aku sama Joanna pengen ngajak kamu makan malam." Di rumah, aku langsung mikir ribet. Celana bersih tinggal satu, kemeja nggak disetrika, sepatu udah bolong sedikit di ujung. Tapi siapa juga yang bisa nolak diajak makan malam sama cewek blasteran kembar? Yang cantik? Jam 7 malam aku sampai di rumah mereka. Rumah kecil tapi bersih, rapi. Ada sentuhan budaya Rusia di sana. Dinding penuh lukisan salju dan hutan pinus. Tapi di ruang tamu, ada foto ayah mereka yang pakai batik dan peci. Wajahnya mirip orang Jogja. Joanne yang masak. Joanna bantu di dapur. Aku duduk di ruang tamu sambil nunggu aroma tumisan datang. Sesekali Joanna intip dari balik dapur. Senyum pelan. Entah kenapa, rasanya rumah ini hangat sekali. Nggak kayak rumah elit, tapi juga bukan rumah orang susah. Rumah ini berasa hidup. Maaf ya Reza, masakannya nggak sehebat masakan warung Padang kesukaan kamu, kata Joanne waktu duduk menyajikan makanan. Aku lihat ada ayam lada hitam, sup sayur, sama tumis buncis. Sederhana tapi aromanya mantap. Aku langsung ambil piring dan bilang, "Wah, ini kelihatan lebih enak, Mbak. Serius." Kami makan sambil ngobrol. Mereka cerita soal masa kecil di Rusia, pindah ke Indonesia setelah ayah mereka wafat, dan betapa mereka kesulitan awalnya menyesuaikan diri. Tapi mereka belajar. Dari budaya, bahasa, sampai kebiasaan kecil kayak makan pakai tangan. Aku diam aja waktu Joanna tiba-tiba bilang, "Kamu itu orang pertama di sini yang bikin kami betah." Aku menatapnya. "Serius?" Dia angguk. "Kamu lucu. Kamu nggak pernah malu jadi diri sendiri. Dan kamu baik." Aku nyengir. "Ya, saya emang baik, Mbak. Tapi kalau urusan lucu, itu emang bakat alami." Joanne ketawa, lalu menepuk pundakku pelan. "Kamu tahu nggak, Reza? Selama ini aku pikir kami cuma kerja dan pulang. Tapi sejak kenal kamu, hari-hari kami jadi lebih ringan." Aku diam. Terharu. Tapi belum sempat aku jawab, Joanna berdiri, lalu ambil sesuatu dari dapur. Ternyata sebuah kue kecil. Di atasnya ada tulisan tangan pakai krim. "Terima kasih, Reza. Malam itu aku nggak bisa tidur." Aku pulang naik motor pelan-pelan, sambil mikir, kok bisa dua perempuan secantik dan sepintar itu peduli sama satpam kayak aku? Besoknya di kantor, hubungan kami bertiga makin dekat. Orang-orang mulai memperhatikan. Ada yang heran, ada yang senyum-senyum. Mas Darno bahkan nyeletuk, "Kamu ini Reza, satpam atau playboy?" Aku cuman senyum. Tapi di dalam hati aku mulai bingung. Joanne sering mengirim pesan. Joanna juga. Kadang aku dikirimi bekal makan siang dari rumah mereka. Kadang gantian. Kadang mereka berdua yang datang ke pos satpam sambil bawa roti isi. Suatu sore, saat aku jaga pintu depan, Joanna datang sendiri, mukanya serius. "Reza, aku mau ngomong." Aku berdiri dari kursi plastik. "Kenapa, Mbak?" Dia tarik napas. "Aku tahu kamu suka Joanne. Dan aku tahu dia juga suka kamu. Tapi, aku juga suka kamu." Dunia rasanya berhenti sebentar. Aku bingung, harus jawab apa. Tapi Joanna langsung lanjut. "Aku nggak mau memaksa. Aku cuma mau jujur. Kamu berhak tahu." Lalu dia pergi, meninggalkan aku yang masih berdiri mematung. Malam itu aku nggak bisa tidur. Rasanya perut kosong walau udah makan 3 kali. Aku buka-buka galeri HP, lihat foto-foto mereka,
Tawa Joanne, tatapan lembut Joanna. Aku bingung. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidup, aku sadar, cinta bisa datang dalam bentuk paling tak biasa. Hari itu kantor ramai. Entah kenapa, banyak tamu dari luar kota datang ke kantor pusat. Aku berdiri lebih tegap dari biasanya, rambut disisir rapi, dan seragam disemprot parfum kolon murah yang wanginya menyengat kalau dideketin. Tapi pikiranku masih kusut. Joanna bilang dia suka aku. Joanna juga jelas menunjukkan perasaan yang sama. Dua-duanya perempuan baik, cantik, cerdas, dan perhatian. Aku cuma satpam biasa. Punya motor bebek tahun lama yang kalau direm masih bunyi nyiit. Saat istirahat, aku duduk sendirian di belakang, pos sambil makan nasi goreng bungkus. Tiba-tiba Joanne datang. Tanpa basa-basi, duduk di sebelahku langsung bilang, "Reza, aku tahu semuanya." Aku langsung menoleh. "Joanna cerita soal perasaannya ke kamu, kan?" Tanya Joanne. "Tenang." Aku mengangguk pelan. Joanne tersenyum, walau aku tahu senyumnya pahit. "Kami memang selalu bareng sejak kecil. Tapi soal kamu, kami nggak bisa pura-pura. Aku cinta kamu, Reza. Tapi aku juga nggak mau kehilangan adikku." Aku terdiam. Nasi goreng jadi hambar di mulut. "Kamu tahu," lanjutnya pelan. "Sejak papa meninggal, aku dan Joanna cuma punya satu sama lain. Kami bahkan pernah berjanji nggak akan suka orang yang sama. Tapi, ternyata hati nggak bisa diatur." Aku angkat kepala, menatap matanya. Jujur, aku bingung. Ini bukan sinetron sore hari. Ini nyata. 2 hati, 1 pilihan. Malam harinya aku minta izin pulang lebih awal. Aku jalan kaki keliling kompleks. Angin malam cukup sejuk, tapi kepala tetap panas. Dalam hati aku bertanya, kalau harus pilih, apa aku sanggup menyakiti salah satunya? Besok paginya, aku memberanikan diri mengajak mereka berdua bicara. Di taman belakang kantor, di bangku panjang tempat kami biasa ngobrol. "Aku nggak mau main-main," kataku. "Aku tahu ini gila, tapi aku sayang kalian berdua. Aku nggak sanggup milih." Mereka saling berpandangan. Lalu Joanne bilang, "Lalu kamu maunya apa?" Aku tarik napas dalam-dalam. Aku mau serius. Tapi aku sadar ini bukan budaya yang umum. Nggak semua orang bisa terima. Tapi kalau kalian berdua mau, dan restu keluarga, aku bersedia nikah dengan kalian berdua. Sunyi. Joanna menatapku. Lama. Lalu dia bertanya pelan, "Kamu yakin bisa adil?" Aku menunduk. Aku nggak bisa janji bakal sempurna, tapi aku akan berusaha seadil mungkin. Aku bukan lelaki. Kaya. Tapi aku kerja keras. Aku punya tanggung jawab. Dan aku cinta kalian. Joanne dan Joanna nggak langsung jawab. Tapi mereka tidak marah. Tidak juga meninggalkan tempat duduk. Itu sudah cukup buatku malam itu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Di kantor, hubungan kami tetap sopan. Tapi di luar kantor, mereka sering datang ke rumahku. Membantu bersih-bersih, bahkan ngajarin aku masak-masakan Rusia. Kami mulai sering diskusi tentang banyak hal. Tentang masa depan. Tentang pernikahan. Tentang agama. Sampai suatu hari, Joanne bilang, "Kalau kita serius, aku mau masuk Islam. Bukan cuma demi kamu, tapi karena aku udah pelajari. Dan aku percaya." Joanna pun menyusul. Mereka ikut pengajian di masjid kecil dekat rumah. Bertanya ini itu ke ustaz. Mereka pelajari bukan cuma ritual, tapi makna di baliknya. Warga sekitar mulai ngomong, "Satpam nikah sama bule kembar? Masuk? Akal nggak tuh? Tapi aku nggak peduli. Aku jalani semua dengan jujur. Aku bilang ke warga, saya ini orang biasa. Tapi saya serius mau bangun rumah tangga yang baik. Kami mendaftarkan pernikahan ke KUA, lengkap dengan surat mu'alaf. Saat nama kami diumumkan, petugas sempat mengira ini acara prank. Tapi setelah kami jelaskan, mereka pun terharu. Bahkan Pak KUA sempat berkata, jarang saya lihat bule masuk Islam bukan karena paksaan, tapi karena hati. Pernikahan direncanakan sederhana, tapi kabarnya menyebar kemana-mana.
Tetangga, wartawan lokal, sampai YouTuber iseng datang meliput. Tapi aku tetap fokus. Ini bukan soal sensasi. Ini soal hidup yang kami pilih. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi hari itu, saat Joanne dan Joanna menggenggam tanganku, aku yakin satu hal. Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Dan jika kita ikhlas, Allah akan tunjukkan jalan terbaik. Hari itu akhirnya datang. Aku duduk di depan rumah, mengenakan baju koko putih, celana kain hitam, dan peci pinjaman dari Pak RT. Tanganku dingin. Bukan karena udara pagi, tapi karena jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Di dalam rumah, ibu sedang sibuk menerima tamu. Para ibu-ibu dari RT tetangga datang membawa nampan berisi kue dan tumpeng mini. Masa iya satpam bisa nikah sama bule kembar? Begitu bisik-bisik yang aku dengar dari balik tirai. Tapi aku diam saja. Hari ini bukan waktunya untuk menjelaskan. Hari ini waktunya membuktikan. Joanne dan Joanna datang dalam satu mobil. Mereka mengenakan kebaya putih gading, jilbabnya senada. Wajah mereka bersinar. Para tamu langsung diam begitu melihat dua perempuan blasteran turun dari mobil dengan anggun. Bahkan anak-anak yang tadi main bola di depan rumah langsung berhenti dan hanya melongo. Pak RW yang juga bertindak sebagai saksi langsung menepuk bahuku sambil berbisik, "Reza, kau bikin sejarah hari ini. Gila kamu, tapi keren. Ijab kabul. Dilakukan di ruang tamu. Karpet digelar, meja tamu digeser ke pinggir, dan ayah angkat dari Joanne serta Joanna duduk di tengah bersama penghulu. Iya, ayah kandung mereka sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi ayah angkat mereka yang orang Indonesia datang jauh-jauh dari Surabaya demi menjadi wali pernikahan. Tanganku gemetar saat menggenggam tangan beliau. Lantunan ijab kabul hanya sekali tarikan napas. Saya terima nikahnya Joanne binti Ruslan dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 5 gram dibayar tunai. Disusul dengan Joanna. Kalimat yang sama. Tangan yang sama. Suara yang lebih mantap. Kali ini aku tidak gemetar. Tamu-tamu bersorak kecil. Tepuk tangan, salam-salaman, dan doa mengalir. Tapi aku tahu setelah acara ini, hidupku tidak akan sama. Kami tidak menggelar pesta besar. Cuma tumpengan dan makan bareng. Tapi yang bikin ramai bukan acaranya, melainkan siapa pengantinnya. Malamnya, video pernikahan kami viral. Seseorang entah siapa, merekam acara ijab kabul dan mengunggahnya di TikTok dengan judul "Satpam nikahi cewek bule kembar". Besoknya kantor jadi heboh, ada yang nyengir, ada yang salut, ada juga yang nyinyir. Tapi bos besar memanggilku dan, "Monat Reza, saya tahu kamu rajin kerja, dan saya lihat mereka bahagia. Itu sudah cukup. Selamat ya." Sementara itu, kehidupan rumah tangga dimulai. Kami tinggal bertiga di rumah kecilku. 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur sempit, dan ruang tamu yang bisa berubah jadi tempat tidur kalau malam. Tapi mereka tidak mengeluh. Joanne bahkan semangat mencuci baju pakai tangan, sedangkan Joanna suka masak sambil belajar resep-resep Indonesia. Mereka tidak manja, mereka malah banyak belajar. Suatu hari aku pulang kerja dan mendapati Joanna sedang mengaji dengan ibu-ibu pengajian. Aku hampir nangis lihatnya. Perempuan yang lahir dan besar di luar negeri, kini duduk bersila dengan mukena lusuh, belajar membaca Al-Quran dari nol. Aku mulai berpikir lebih jauh. Aku nggak bisa kerja sebagai satpam selamanya. Bukan karena malu, tapi karena aku ingin jadi pemimpin rumah tangga yang lebih baik. Maka aku ajak mereka diskusi. "Kalian mau nggak bantu aku buka usaha?" Tanyaku di malam Jumat. Saat kami makan bareng, Joanne langsung mengangguk. "Usaha apa?" Aku kepikiran buka kedai makanan, yang jual makanan khas Indonesia. "Kalian bantu bagian promosi dan pelayanan." Joanna tersenyum. "Dan kamu bagian masak?" Aku ngakak. "Ya, masa kalian yang masak?" Mereka setuju. Kami mulai mencatat modal, menyusun menu, dan mencoba berbagai resep. Kedai itu awalnya kami buka di halaman rumah. Meja lipat, tikar plastik, dan banner sederhana bertuliskan, "Warung Rasa Reza. Yang datang pertama kali,
tetangga yang penasaran. Tapi dari mulut ke mulut, kedai kami ramai. Apalagi Joanne dan Joanna juga ikut melayani. Orang-orang senang, makanan enak, pelayan cantik, dan suasana kekeluargaan. Kami nggak pernah mengurangi senyum. Bahkan ketika badan capek, kami tetap ramah. Sebulan berjalan, pendapatan naik. Kami bisa beli kulkas tambahan, beli kompor gas 2 tungku, dan bahkan menyewa 1 kios kecil di depan minimarket. Hidup kami mulai membaik, dan yang paling penting, kami bahagia. Tanpa drama, tanpa iri. Kami saling menghargai. Aku belajar jadi lebih bijak. Mereka belajar jadi istri yang sabar. Kami bertiga membangun rumah bukan dari kemewahan, tapi dari kejujuran. Dan aku sadar satu hal penting. Aku ini cuma satpam biasa. Tapi ketika kita nggak arogan, rendah hati, dan serius jalani hidup, Allah akan kasih jalan yang tak disangka-sangka, dari pos satpam ke pelaminan, dari pelaminan ke warung makan, dan dari warung makan, siapa tahu ke sesuatu yang lebih besar. Namanya hidup, tidak selamanya datar. 3 bulan pertama setelah warung kecil kami buka, semuanya terasa seperti mimpi yang indah. Warung selalu ramai. Bahkan beberapa pelanggan datang setiap hari, hanya untuk ngobrol sama Joanne dan Joanna. Ada yang iseng ngajak foto, ada yang minta tanda tangan di piring, walau itu bikin mereka ketawa geli. Tapi aku tetap jaga sikap. Aku tahu, istri kembar yang cantik bukan hanya bikin orang senyum, tapi juga bisa bikin orang dengki. Dan benar saja, ujian pertama datang bukan dari orang luar, tapi dari saudara sendiri, namanya Pak Darto. Dia paman jauh dari almarhum ayahku. Kami jarang ketemu. Tahu-tahu dia datang ke warung, duduk tanpa pesan apa-apa, matanya penuh penilaian. "Jadi, ini warungnya, ya?" katanya sambil menatap tajam. "Kamu dapat uang dari mana, Reza? Jangan-jangan nikahin bule buat jadiin mereka ATM?" Aku diam. Joanne dan Joanna sedang di dalam, jadi mereka tidak dengar, tapi hatiku panas. "Apa, Paman? Lihat aku hidup mewah, ini warung cuma 1 petak. Meja masih pinjaman, kompor dari rumah. Kami bangun dari nol." Dia tertawa sinis. "Jangan sok suci. Zaman sekarang orang nikah juga bisa jadi strategi. Bule cantik, warung rame, video viral, dan kamu jadi seleb. Jangan lupa diri." Aku ingin marah, tapi ku tahan. Ucapan paman itu bukan untuk dibalas, tapi untuk dicatat. Kadang orang terdekat bisa lebih jahat dari orang yang tak kenal. Malam itu aku cerita ke Joanne dan Joanna. Mereka marah. Tapi aku bilang, ini bagian dari perjuangan. Kalau semua mulus, itu bukan hidup. Itu mimpi. Beberapa hari kemudian, pelanggan tiba-tiba mulai berkurang. Ada gosip yang beredar di grup Facebook kampung. Isinya ngawur. Katanya warung, kami pakai penglaris, katanya Joanne dan Joanna sebenarnya bukan mu'alaf sungguhan, cuman pura-pura demi bisnis. Kami kaget. Tapi aku tidak langsung membalas. Aku tahu, membantah gosip sama dengan menyalakan api lebih besar. Yang kami lakukan justru sebaliknya. Tetap buka seperti biasa, tetap senyum seperti biasa, dan tetap ramah. Joanna bahkan mulai membagikan nasi bungkus gratis ke tukang becak yang lewat depan warung. "Kalau mulut orang kotor kita lawan pakai tangan yang bersih," katanya. Dan benar saja, pelan-pelan gosip itu tenggelam. Pelanggan lama kembali datang. Bahkan banyak yang datang karena simpati. "Maaf ya, Mas Reza. Saya dulu sempat percaya omongan tetangga. Tapi saya lihat sendiri, istri-istri Mas itu kerja dari pagi sampai malam. Mereka ngaji, mereka bantu warga. Nggak mungkin mereka orang jahat," kata seorang ibu. Ternyata, ketulusan bisa jadi jawaban yang paling kuat untuk fitnah. Tapi masalah tidak selesai di situ. Kami dapat kabar kalau tanah tempat kami menyewa kios akan dijual. Pemiliknya butuh uang, dan kalau ada yang mau bayar lebih, warung kami harus tutup dan pergi. Aku pusing. Kami baru mulai, belum balik modal. Kalau pindah tempat, semua bisa bubar. Aku datangi pemilik tanah. Aku coba tawar sewa lebih mahal, tapi dia bilang sudah ada yang menawar 2 kali lipat. "Kalau kamu bisa bayar sekarang juga,
Baru saya pikir-pikir, katanya. Aku pulang dengan wajah lesu. Di rumah Joanne langsung memijat pundakku. Jangan khawatir, kita cari solusi. Joanna mengeluarkan laptop, mulai buka file tabungan mereka. Rupanya mereka diam-diam menabung dari sisa penghasilan selama 3 bulan ini. Kalau digabung, kita bisa bayar setengah dari harga tanah itu, kata Joanne. Aku menatap mereka. Hatiku campur aduk. Aku bukan siapa-siapa, tapi 2 perempuan ini mempercayakan semua miliknya kepadaku. Akhirnya kami ajak bicara pemilik tanah. Kami bayar DP setengah, sisanya dicicil selama 1 tahun. Alhamdulillah, dia setuju. Hari itu, aku sujud lama di mushola kecil kami. Aku sadar, semua ini bukan karena aku hebat, bukan karena aku pintar, tapi karena aku tidak sombong dan mau belajar dari setiap masalah. Ujian datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Kami selamat dari ujian pertama, dan aku yakin masih banyak ujian lain yang menunggu. Tapi selama kami bertiga tetap bersama dan tetap berpegang pada satu hal, jangan arogan, jangan angkuh, jangan sombong, maka aku yakin Allah akan terus bersama kami. Hidup kami mulai stabil setelah berhasil membeli kios warung. Bisnis berjalan lancar, pelanggan makin banyak, dan kami pelan-pelan mempekerjakan 2 pegawai tambahan. Tapi dari semua hal yang pernah terjadi, tidak ada yang seistimewa hari itu. Hari di mana kami menggelar pernikahan. Ya, aku dan Joanne serta Joanna belum resmi secara agama dan negara. Kami memang sudah tinggal bersama dan menikah secara sederhana di depan penghulu kampung, tapi belum ada pernikahan yang sah secara hukum negara. Dan bagi kami, itu penting. Kami ingin semuanya jelas dan halal. Kami ingin semua orang tahu bahwa hubungan ini bukan main-main. Kami putuskan untuk menggelar resepsi sederhana di halaman belakang rumah. Tapi entah bagaimana, kabar itu menyebar cepat. Dari hanya ingin mengundang keluarga dan tetangga sekitar, tiba-tiba wartawan lokal datang. Satpam nikahi gadis bule kembar, sahkan pernikahan resmi. Begitu katanya di koran esok harinya. Awalnya aku khawatir. Aku bukan orang yang suka jadi pusat perhatian. Tapi Joanne bilang, ini bukan soal popularitas. Ini soal kejujuran. Kalau kita tulus, nggak usah takut dilihat orang. Dan benar saja, hari pernikahan itu menjadi momen yang luar biasa. Aku mengenakan jas hitam sederhana. Joanne dan Joanna memakai kebaya putih yang mereka jahit sendiri. Hasil belajar dari tetangga yang punya usaha konveksi kecil. Tidak ada makeup tebal, tidak ada pelaminan mewah. Tapi senyum mereka berdua membuat halaman rumah kami seolah jadi istana. Ibu-ibu datang membawa tumpeng. Anak-anak kampung bantu menghias kursi tamu dengan bunga plastik buatan sendiri. Bahkan Pak RT sampai turun tangan ngatur parkiran motor. Semua orang ingin menyaksikan langsung momen langka ini. Seorang satpam sederhana menikahi 2 gadis bule, kembar blasteran Rusia-Indonesia. Saat ijab kabul berlangsung, suasana jadi hening. Aku mengucap dengan suara mantap, tanganku menggenggam tangan Pak Kowa. Saya terima nikahnya Joanne binti Ahmad dan Joanna binti Ahmad, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan warung makan yang kami bangun bersama. Semua orang menangis, bukan karena haru saja, tapi karena mereka tahu ini bukan sekadar pernikahan unik. Ini tentang keberanian mencintai dengan cara yang tidak biasa. Ini tentang 2 budaya yang berbeda, 2 agama yang berbeda, 2 dunia yang bersatu karena keikhlasan. Setelah resmi secara agama dan negara, kami mulai membuka lembaran baru. Warung makin ramai, kami mengganti namanya jadi Warung 3 Hati. Menunya tetap khas Indonesia. Rawon, soto, nasi kuning, rendang. Tapi sekarang ditambah papan menu dalam bahasa Inggris dan Rusia. Pelanggan asing mulai berdatangan. Bahkan ada turis dari Moskow yang sengaja mampir hanya karena melihat video pernikahan kami di internet. Tapi kami tetap rendah hati. Tetap nyuci piring sendiri, tetap masak sendiri, tetap senyum kepada siapapun yang datang. Kadang ada juga yang nyinyir. Wah, enak ya, modal nikah bule aja bisa kaya. Aku cukup balas dengan senyum. Aku tahu, mereka cuma lihat permukaannya.
Mereka nggak tahu bagaimana kami tidur beralaskan tikar saat awal warung buka. Nggak tahu bagaimana kami dihina, digosipin, diancam pindah tempat. Tapi semua itu kami lewati bukan karena kami hebat, tapi karena kami nggak arogan. Kami nggak sombong. Kami nggak merasa lebih dari siapapun. Setiap malam aku selalu ingatkan diri sendiri. Dulu aku cuma satpam. Sekarang pun, aku tetap orang biasa. Status boleh berubah, tapi prinsip hidup jangan goyah. Allah selalu bersama orang-orang yang rendah hati. Dan sekarang, kalau ada yang tanya, Reza, apa momen paling bahagia dalam hidupmu? Jawabanku bukan saat warung laku keras, bukan saat masuk koran atau viral di TikTok. Tapi saat aku melihat Joan dan Joanna duduk di kursi panjang depan warung, masih dengan senyum yang sama, sambil melayani pembeli yang antre. Satu menyendok nasi, satu membungkus, dan aku yang nyambut uang dari pelanggan. Bertiga, seperti awal mula. Karena kebahagiaan bukan soal kaya, bukan soal terkenal, bukan soal pasangan cantik, atau bisnis sukses, tapi soal bersyukur, dan tahu di mana posisi kita di dunia ini. Dan aku tahu pasti, selama kami tetap di jalur yang lurus, hidup ini akan terus jadi berkah.